Puji Tuhan kalau pada saat hari ini di hari Sabat kita boleh datang kepada Tuhan walaupun secara online saudaraku, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita semua mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Saat teduh kita selesai, firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga." Saudaraku, sebab hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Hanya kepada Dialah Raja yang berkuasa itu. Mari
memuji Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami hari ini. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, yang pada hari ini beribadah secara online Tuhan. Walaupun kami berada di rumah, kami mengikuti ibadah, tapi Tuhan, biarlah kerinduan kami, keinginan kami Tuhan, kami boleh mempunyai kerinduan menyembah Engkau. Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah kami Tuhan, berkati kami yang semua hadis di saat ini yang melayani. Tuhan, berkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya saudaraku, hanya satu pribadi yang rela, yang mau mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang yang berdosa. Dia rela menanggung segala dosa kita. Dia rela mati, bahkan dia rela sengsara, rela menderita bagi kita orang yang berdosa. Saudaraku, karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Dia mau mengampuni dosa kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati.
Kepada setiap kita yang datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan berkata kepada setiap kita, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi beban dosamu, datanglah kepada Tuhan, mengakulah kepadanya. Nah, Dia merindukan setiap kita kembali dan datang kepada Dia. Berdoalah, berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam segala kelemahan kami sebagai manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami, saat ini kami datang kepadamu memohon Tuhan memberikan kami pengampunan, Tuhan yang menyucikan, menguduskan hidup kami. Jikalau Tuhan selama ini mendapati hidup kami, mendapati pikiran-pikiran kami, mendapati tutur kata dan perbuatan kami yang tidak mempermuliakan nama-Mu, yang membuat orang menghina Engkau sehingga kami jatuh dalam dosa, kami datang mengaku ya Tuhan, mengaku kami manusia yang lemah. Ampuni kami ini, ampuni kami yang berdosa ini. Mungkin dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau, kami bahkan jatuh dan terus jatuh di dalam dosa yang sama. Dengan kekuatan kami sendiri kami mencoba bangkit, tetapi kami gagal dan kami kembali jatuh. Maka saat ini ya Tuhan, kami meminta dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu menolong kami, melepaskan kami dari setiap godaan dosa, membuat kami menang ketika kami digoda, dan membuat kami hidup bagi Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami mohonkan pengampunan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata kepada setiap kita, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Ya saudaraku, Allah itu baik, bahkan sangat baik, bahkan sangat teramat baik bagi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian
menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya saudaraku, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah juga dengan jiwa kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita datang kepadanya, maka kita akan merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, sekali lagi Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, benar Tuhan, Engkau sangat berarti bagi setiap kami. Engkau adalah Allah yang selalu membuat hidup kami merasa nyaman ketika berada di dekat-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua Tuhan ingin bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk boleh mendengarkan, kami belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di kesempatan ini kita boleh bersama-sama diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saudara, Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, kita akan belajar dari sebuah tema, yaitu mengubah ratapan menjadi kemenangan. Saudara, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, masalah COVID-19 menjadi satu masalah yang serius yang harus dihadapi oleh semua orang dan menjadi salah satu penderitaan yang harus dialami oleh banyak orang saat ini. Tak mengenal usia, saudara. Baik anak kecil maupun orang dewasa, mereka mengalaminya. Baik orang kaya, baik orang miskin, mereka pun juga harus menghadapi masalah ini, saudara. Saudara, begitu banyak dampak yang hampir menjalar ke semua sisi kehidupan manusia akibat pandemi COVID-19 ini. Baik masalah relasi dengan sesama yang harus dijarak, tidak bisa beribadah bersama-sama ke gereja, saudara. Dan juga dapat melumpuhkan perekonomian, baik negara, kota, dan keluarga. Saudara, banyak dampaknya. Bahkan dampaknya juga menggerogoti kesehatan yang mengakibatkan kepada sebuah kematian, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya bahwa setiap kita, setiap manusia itu tidak bisa lepas yang dari namanya masalah. Hidup manusia memperlihatkan bahwa setiap orang
pastinya saudara tidak pernah lepas dari sebuah masalah. Artinya beragam masalah itu bisa menimpa siapa saja, karena masalah itu akan terus-menerus kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Tanpa kita perlu meminta masalah, masalah pun pasti akan menghampiri setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur yang kita baca tadi, sesuatu Mazmur yang sangat terkenal saudara. Bahkan liriknya seperti yang kita nyanyikan tadi, itu diambil dari Mazmur ini. Dan bahkan sering kali saudara, Mazmur ini dinyanyikan untuk mempersiapkan khotbah-khotbah. Seperti halnya yang kita lakukan tadi, seperti rusa yang merindukan air. Saudara, Mazmur ini sesungguhnya bukan berbicara tentang lagu yang indah, saudara. Mazmur ini bukan tentang syair jatuh cinta. Mazmur ini bukan tentang persiapan hati untuk mendengar khotbah. Tetapi Mazmur ini menggambarkan satu realita kehidupan manusia yang dirundung berbagai masalah, yang hidupnya penuh dengan masalah, dan tercetuslah satu Mazmur ratapan, Mazmur 42 ini saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu fakta dalam kehidupan kita, bahwa manusia itu tidak lepas dari masalah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita orang-orang percaya meresponi masalah itu, meresponi masalah yang muncul di dalam diri setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua respon yang dilakukan oleh orang percaya ketika mereka memiliki masalah di dalam dirinya. Yang pertama, respon yang pertama, yaitu ketika orang percaya memiliki masalah, orang itu akan semakin dekat dengan Tuhan. Respon pertama, saudara, ketika masalah muncul, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan masalah yang terjadi di dalam dirinya, itu membuat ia semakin berdoa, semakin berlutut, semakin bergumul kepada Tuhan. Semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Lalu respon yang kedua adalah orang yang menjauh dari Tuhan ketika dia diperhadapkan oleh sebuah masalah, saudara. Orang yang menjauh dari Tuhan, dia tidak mau lagi ke gereja, dia jarang lagi berdoa, bahkan membaca firman Tuhan pun tidak pernah, saudara. Saudara, pemazmur menulis Mazmur 42 ini juga mengalami sebuah masalah di dalam dirinya. Ia mengalami satu pergumulan yang berat di dalam dirinya. Hal itu dikarenakan ia merasa bahwa Tuhan yang dia sembah, serasa Tuhan itu absen. Tuhan itu tidak hadir ketika pemazmur mengalami masalah. Ketika pemazmur mengalami kesulitan hidup, dia merasakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak hadir ketika aku membutuhkan pertolongan. Hal itulah saudara yang dirasakan oleh pemazmur. Sehingga melalui lirik-lirik yang memilukan itu, ia mengungkapkan perasaan hatinya. Sehingga muncullah atau lahirlah Mazmur ratapan ini. Saudara, besar kemungkinan saat itu pemazmur dan orang-orang Israel, mereka berada di bawah tawanan kerajaan Babel. Yaitu mereka pada saat itu ada di dalam pembuangan di sana, saudara. Bila demikian, kita dapat membayangkan bahwa pemazmur dan bangsa Israel pasti mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik, saudara. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka harus dipaksa untuk kerja. Mereka harus mendapatkan yang namanya makian. Mereka harus mendapatkan sebuah cemoohan. Dan itu adalah bagian hidup dia sehari-hari ketika mereka atau umat Allah berada di dalam pembuangan, saudara. Saudaraku, kebanggaan bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang besar, bahwa mereka pernah menjadi kesayangan Tuhan, bahwa mereka pernah menjadi biji mata Tuhan, hanya menjadi kenangan. Saudara, hanya menjadi sebuah kenangan hal itu, saudara. Saudara, berulang-ulang pemazmur dan umat Allah itu berseru kepada Tuhan. Bertahun-tahun mereka menderita, berseru memohon pertolongan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Tapi apa yang didapatinya? Allah seolah-olah tidak menjawab. Allah seolah-olah tidak hadir saat umatnya mengalami
kesulitan dan penderitaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi yang menderita dan tertekan, ia rindu untuk bertemu dengan Allah. Ia rindu untuk bertemu dengan Allah. Sehingga kerinduan untuk bertemu kepada Allah itu melanda hati umat Tuhan yang diwakili oleh sang pemazmur dengan ungkapan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, ketika para pelukis menggambarkan rusa sebagai objek lukisannya, saudara, mereka cenderung melukis rusa itu untuk memanjakan mata setiap orang yang melihat lukisan itu. Mereka cenderung melukisnya dan menonjolkan dari segi keindahannya, saudara. Tetapi dalam bagian Mazmur 42 yang kita baca ini, saudara, pemazmur tidak melukiskan seperti itu. Pemazmur tidak bermaksud melukiskan rusa yang indah itu, saudara. Tetapi seekor rusa yang berada di sebuah hutan yang kering, kerontang, terbakar kemarau panjang, tak ada lagi daun-daun yang hijau, tak ada lagi kupu-kupu yang terbang, tidak ada lagi burung-burung yang berkicauan, tidak ada lagi rumput yang hijau, selain petak-petak tanah kering dan retak-retak yang ditemui. Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya menemukan satu gambar seperti ini, bahwa mungkin yang digambarkan oleh pemazmur rusanya itu seperti ini, bahwa dia berada di tempat yang kering kerontang dengan petak-petak tanah yang kering, saudara. Mungkin saudara dapat digambarkan bahwa rusa itu berjalan, dia tertatih, dia berjalan tersayup-sayup, matanya sayup, saudara, penuh dengan kekecewaan, perasaannya tertekan, perasaannya gelisah, karena berhari-hari dia harus berjuang, berhari-hari dia harus berjuang menahan rasa haus, saudara. Saudara, kekeringan itu melanda tenggorokan dan seluruh jaringan tubuh pemazmur dan umat Allah pada saat itu. Saudara, di dalam bagian ini tidak ada kebutuhan lain. Tidak ada kebutuhan lain yang ada di dalam diri mereka kecuali air, kecuali sungai yang berair. Saudara, ia sadar tanpa air hidupnya akan berakhir. Tanpa air hidupnya akan berakhir. Saudara, itulah penggambaran jiwa yang dilanda kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Saudara, ratapan kerinduan yang kedua yang digambarkan oleh pemazmur itu diungkapkan lebih lanjut dengan dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, jika yang pertama penggambarannya itu diwakilkan dengan satu penggambaran rusa yang merindukan sungai yang berair, lalu ratapan yang kedua digambarkan yaitu tentang jiwa pemazmur yang haus kepada Allah disandingkan dengan kepada Allah yang hidup. Saudara, sekarang ia melukiskan kerinduannya yang sangat menggugah, saudara. Kerinduan pemazmur yang sangat menggugah yaitu jiwa yang haus dibandingkan dengan Allah yang hidup. Saudara, perkataan Allah yang hidup melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang berbeda dari dewa-dewa Babel pada saat itu yang mati. Dan juga menyatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu, di mana jiwa pemazmur sendiri, saudara, jiwa pemazmur sendiri bergantung hanya kepada Allah. Pemazmur sadar bahwa tanpa Allah hidupnya akan binasa. Saudara, di tengah keadaan seperti ini, dia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang lahir dari sebuah kebutuhan yang sangat besar. Kebutuhan yang sangat besar yang dibutuhkan oleh pemazmur, dan kebutuhan itu sangat-sangat mendesak, saudara. Hal ini menunjukkan bahwa kehausan pemazmur, saudara, kehausan pemazmur itu sudah
langsung demikian sangat lama. Dan permohonannya yang telah diajukan berulang-ulang dia memohon, tetapi apa yang didapatinya? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga mereka melihat respon Allah pada saat itu diam, seolah-olah tidak pernah ada, saudara. Saudara, sekarang Israel yang diwakili oleh pemazmur baru bisa menghargai artinya bersekutu dengan Tuhan. Dia baru bisa menghargai artinya bersekutu dengan Tuhan. Dulu mereka mengabaikan Allah, mereka tidak menaruh perhatian kepada Allah, mereka tidak menaruh perhatian kepada kehadiran, kepada firman, dan mereka tidak peduli dengan teguran Allah, dan mereka tidak peduli terhadap kasih yang Allah nyatakan kepada mereka. Namun sekarang Israel tiba pada pemahaman bahwa bersekutu dengan Allah itu merupakan satu anugerah. Saudara, bersekutu dengan Allah, ketika kita dapat bersekutu dengan Allah, baik itu di gereja, baik itu di rumah kita masing-masing, itu merupakan anugerah, saudara. Anugerah dari Allah. Sehingga bangsa Israel, mereka tahu pada satu pemahaman, mereka tidak mempunyai apapun untuk memaksa Allah meresponi setiap mereka. Saudara, pemahaman ini menjadi satu pemahaman yang dilukiskan pemazmur di bagian pasal yang ke-42 ini, saudara. Saudara, dalam kondisi yang tertekan dan menderita itu, pemazmur hanya bisa mengharapkan belas kasih Allah. Pemazmur hanya bisa meratapi kerinduannya, sehingga di dalam kerinduannya ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari aku berkata, di mana Allahmu? Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, perkataan ini muncul ketika mereka mengalami satu perlakuan yang tidak enak. Perkataan ini muncul ketika pemazmur dan umat Allah mengalami satu pergumulan hidup yang begitu berat. Saudara, mereka umat Allah bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, saudara. Tidak ada lagi tempat mereka untuk bernaung, tidak ada lagi tempat mereka untuk berlindung, saudara. Karenanya pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya setiap hari mereka mengalami sebuah penderitaan. Saudara, kita memiliki pengalaman yang sama mungkin di dalam kehidupan kita seperti pemazmur, yaitu perasaan ditinggal oleh Allah. Saudara, saat masalah hidup menghimpit kita, mungkin setiap kita juga merasakan halnya seperti pemazmur, bahwa Allah seolah-olah tidak hadir di dalam masalah setiap kita. Seolah-olah Allah diam ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan, saudara. Saudara, sebagian dari kita mungkin diam, mungkin kita menyimpan kepahitan, menyimpan kepedihan itu terhadap Allah, dan kita tidak mau mencurahkan itu dalam doa. Kenapa, saudara? Karena mungkin kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkan itu kepada Allah. Saudara, saya percaya bahwa Allah dapat memahami sepenuhnya kekecewaan kita. Bahwa Allah sepenuhnya mampu memahami kesakitan, kepedihan, penderitaan, ketakutan yang kita rasakan saat ini, saudara. Saya yakin dan percaya Allah memahami sepenuhnya hal itu, saudara. Namun, saudara, jangan cuma kita sebatas meratap. Jangan cuma kita sebatas meratap. Karena hanya sebatas meratap, iman kita kepada Allah akan terpuruk. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita maju sambil terus berharap akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari pemazmur ini. Dia mampu mengubah penderitaannya menjadi sebuah kemenangan. Dia mampu mengubah ratapannya menjadi kemenangan. Dia mampu merubah penderitaannya menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita
belajar dari pemazmur. Mari kita belajar. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan pemazmur. Kok dia bisa menang terhadap penderitaan yang dialami. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia bisa menang melawan penderitaan yang dialami adalah dia mengingat kenangan indah bersama dengan Allah. Saudara, pemazmur mengingat kenangan-kenangan indah saat dia bersama dengan Allah. Saudara, setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, ia memutuskan untuk tidak membiarkan keadaan itu terus berlarut-larut. Tetapi apa yang dilakukan pemazmur? Pemazmur mengarahkan pandangannya, pemazmur mengarahkan matanya, pemazmur mengarahkan hatinya, ia mengarahkan imannya kembali kepada Allah, saudara. Dia mengarahkan hal itu kembali kepada Allah. Karena itu ia berkata di dalam ayat kelima, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Inilah satu perkataan yang dikeluarkan oleh pemazmur, saudara. Saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya perkataan ini? Saudara, rupanya pemazmur ingin mengingat masa-masa bagaimana ia dulu pernah melangkah, memiliki sebuah kenangan yang indah dengan Allah. Dulu sebelum bangsa Israel dijajah oleh Babel, pada waktu itu mereka sering kali, saudara, mengadakan ibadat di rumah Allah. Seringkali mengadakan perayaan-perayaan kebaktian-kebaktian di bait Allah di Yerusalem sebelum mereka dijajah. Nah, sebagai salah satu penyanyi, saudara, sebagai salah satu penyanyi Bani Korah, ia memimpin umat Allah berjalan ke rumah Tuhan di dalam kepadatan orang-orang yang berduyun-duyun datang untuk menyembah Allah yang hidup itu, saudara. Pemazmur mengingat hal itu. Pemazmur mengingat kenangan-kenangan indah, bagaimana dia dipercayakan oleh sukunya untuk memimpin orang-orang Israel, umat-umat Tuhan, datang kepada Allah. Inilah saat manis bersama dengan Allah pada saat itu, saudara. Saat-saat manis yang pemazmur ingat pada saat itu. Sehingga kenangan itu menjadi sebuah kenangan yang akhirnya menguatkan iman pemazmur akan Tuhan. Sekalipun pemazmur merasakan bahwa Tuhan itu absen. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sesungguhnya Tuhan yang sama, yang hadir. Namun dia kembali mengingat kenangan itu, kenangan indah saat-saat bersama dengan Allah. Saudara, mengenang saat-saat manis bersama dengan Allah itu penting bagi seorang pemazmur. Penting bagi pemazmur dan juga penting bagi setiap kita ketika kita mengalami sebuah masalah. Penting bagi kita, saudara, untuk membuka album kenangan hidup kita. Bagaimana karya Tuhan yang telah Tuhan lakukan dulu dalam hidup kita. Yang telah membebaskan kita dari segala pergumulan hidup kita. Saudara, ketika engkau dan saya saat ini mengalami sebuah permasalahan hidup, mari bersama-sama, saudara, kita mengingat kembali kenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, foto yang ada di slide ini adalah satu kenangan saya bersama dengan Tuhan yang tidak saya lupakan, saudara. Yang tertanam baik di memori ingatan saya, saudara. Saudara, pada saat itu saya menyadari bahwa tanpa anugerah Tuhan, mungkin saya tidak ada di tempat ini, saudara. Saudara, pada saat itu saya mengalami penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan hidup saya dari gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan bahaya orang-orang yang mengintai nyawa saya karena mereka tidak suka dengan kekristenan beberapa tahun lalu yang silam, saudara. Namun saat itu ketika saya berada dalam posisi ini, saya hanya berkata kepada Tuhan,
Tuhan, jadilah kehendak-Mu jikalau saya harus mati di tempat ini. Saudara, alhasil Tuhan memberikan penyertaan itu kepada saya. Sehingga ketika saya mengalami satu pergumulan, saya membuka kembali kenangan-kenangan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Penyertaan-penyertaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, ketika saya membuka kenangan itu bersama dengan Tuhan, saya mampu mendapati Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat teramat baik, saudara. Tuhan itu sangat teramat baik. Masihkah saudara menganggap bahwa Tuhan itu jahat, sekalipun kondisi saat ini begitu berat? Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur mampu mengubah penderitaannya menjadi sebuah kemenangan, karena dia mampu mengendalikan perasaan dengan pikiran. Saudara, pemazmur mampu mengendalikan perasaan dengan pikirannya. Hal kedua yang diperbuat pemazmur untuk membangkitkan imannya, ia mampu mengendalikan perasaan dengan pikiran. Saudara, secara umum manusia itu mudah baper, terbawa perasaan, saudara. Apalagi kalau saat kita punya masalah dan memohon pertolongan, tetapi tidak kita dapati pertolongan itu. Dan ketika kita tidak dapati pertolongan itu dari Tuhan ataupun dari sesama kita, saudara, itu dapat mengakibatkan sebuah relasi kita itu tidak baik kepada mereka. Bahkan kepada Tuhan pun juga sama, saudara, halnya. Nah, pemazmur mengatakan dia mampu mengendalikan perasaannya itu dengan pikirannya. Saudara, kepada jiwanya pemazmur bertanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Saudara, dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang saling silang, saudara. Saling silang, kenapa? Karena seolah-olah ada kalimat yang mengatakan, ya itu pikiran dan jiwa. Saudara, pikiran mewakili pengenalannya akan Allah. Pikiran mewakili pengenalannya, pengetahuannya akan Allah. Sedangkan jiwa itu mewakili perasaan yang berespon terhadap persoalan hidup yang dihadapinya. Saudara, selama ini diri pemazmur dikuasai oleh perasaannya, sehingga imannya itu mudah terombang-ambing, sehingga imannya itu mudah goyah, saudara. Namun setelah membuka kembali album kenangannya itu bersama dengan Tuhan, ia memperoleh kembali keyakinan bahwa selama ini Allah adalah pribadi yang setia. Allah adalah pribadi yang setia, sehingga pemazmur dikatakan dalam bagian ini, ia menegur kembali jiwanya, ia mengendalikan perasaannya, ia menegur jiwanya. Mengapa jiwaku ini tertekan? Karena dia menegur dirinya. Karena pemazmur menyadari betapa bahayanya apabila keyakinan kepada Allah ditentukan oleh perasaan kita. Sangat bahaya, saudara. Pemazmur menyadari bagian ini. Betapa bahayanya apabila keyakinan iman kita didasarkan hanya pada perasaan kita, saudara. Karena apa, saudara? Karena perasaan itu bersifat subjektif. Penilaiannya itu sering didasarkan penilaiannya sering ditentukan bukan pada benar dan salah, tetapi kepada yang lebih menyenangkan yang dirasa oleh setiap kita, lebih nyaman oleh kita. Dan perasaan itu, saudara, mudah sekali berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengenalan kita kepada Allah harusnya dibangun atas pengetahuan akan Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Dari firman-Nya kita mengetahui Allah berkata dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 yang mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, inilah satu janji Allah. Dia menginginkan kita memahami kebenaran tanpa keraguan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iman harusnya mampu kita mengatakan ketika kita dalam penderitaan, kita mampu mengatakan, "Aku percaya kepadamu meski aku tidak merasakan kehadiran
dan tidak melihat pertolongan-Mu. Saudara, percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak merasakan kehadiran dan kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tetap percaya saudara di dalam kehidupan setiap kita. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dapat kita pelajari dari pemazmur yang ketiga ini? Kita belajar saudara, kita belajar untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, pemazmur mampu meraih kemenangan atas penderitaannya karena dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, pemazmur dalam bagian ini dia membangkitkan imannya kembali dengan ia berharap kepada Allah sebagai penolong dan sebagai Allahnya. Saudara, setelah pemazmur menegur jiwanya yang terombang-ambing, dengan mantap ia memerintahkan kembali jiwanya, yaitu berharaplah kepada Allah. Satu perintah yang sangat serius, satu perintah yang tegas saudara, supaya dirinya terus berharap kepada Tuhan. Jangan mengharapkan manusia, tetapi teruslah berharap hanya kepada Tuhan, Allah yang hidup itu. Saudara, sekarang pengenalannya akan Allah itu mulai mendominasi. Pengenalan akan Allah mulai mendominasi perasaan keraguan pemazmur ini. Yang pada saat itu dia ragu Allah hadir ketika mereka mengalami masalah. Tetapi ketika dia membuka album kenangannya, terus ketika dia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, dia mendapati bahwa Allah adalah setia. Bahwa Allah adalah setia yang selalu bersama-sama dengan dirinya. Saudara, walaupun doanya belum terjawab, permohonannya pemazmur belum terpenuhi, dan keadaannya belum berubah sama sekali, ia tetap beriman bahwa Allah itu hadir sama seperti ketika dulu mereka ada di Yerusalem. Itulah sebabnya pemazmur berkata, sebab aku bersyukur lagi. Saudara, perhatikan kalimat sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Satu kalimat penegasan, sebab aku akan bersyukur lagi, saudara. Satu komitmen, sebuah komitmen yang dibuat oleh pemazmur. Komitmen apa ya? Itu komitmen untuk dia bersyukur kepada Allah. Seperti yang dulu dia pernah lakukan saat mereka ada di Yerusalem, saudara. Di mana kita dapat melihat, mungkin kita dapat menggambarkan wajah yang pada saat itu dirundung ratapan. Wajah yang saat itu dipenuhi dengan penderitaan, kekecewaan. Saudara, kini berubah menjadi satu wajah yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena pemazmur kembali berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, berharap kepada Allah di masa-masa sulit seperti ini, apalagi setelah Allah tampak mendiamkan kita di dalam pergumulan hidup kita yang panjang, saudara. Bukan sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan. Namun menjalani masa-masa sulit tanpa sebuah harapan, ibarat sebuah perahu yang terombang-ambing, yang terkatung-katung, tanpa arah yang jelas di tengah lautan yang luas dan sangat luas, saudara. Saudara, harapan kepada Allah adalah keyakinan bahwa yang Allah firmankan atau yang Allah janjikan itu akan terjadi di dalam hidup kita, sekalipun kita tidak merasakan, sekalipun kita tidak melihat pertolongan. Harapan berkaitan dengan iman, saudara. Ketika kita percaya kepada Allah, dengan segala perkataannya, kita mempunyai sebuah harapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berharap kepada Allah itu tidak berarti kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita itu selesai. Berharap kepada Allah tidak berarti kesulitan-kesulitan di dalam hidup setiap kita itu akan selesai. Saudara, kadang malah akan memberat. Namun semangat hidup menjadi berubah, saudara, ketika kita memiliki pengharapan kepada Allah. Sebab apa, saudara? Sebab kita mendapat satu keyakinan untuk kita melangkah.
Karena apa? Karena kita tahu ada masa depan yang telah Tuhan sediakan. Ada sebuah pertolongan yang pasti Tuhan sediakan. Sehingga itu membuat kita semakin kuat ketika kita mengikuti akan Tuhan. Saudara, kita tidak lagi seperti orang yang meraba-raba atau seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan, saudara. Tapi kita ketika memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita memiliki sebuah keniscayaan, sebuah kepastian di dalam diri kita. Saudara, di dalam kepedihan hidup Tuhan Yesus, di dalam kepedihan Tuhan Yesus, dia pernah berkata, dan bahkan dia pernah menjerit, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, suatu pertanyaan yang lahir dari hati yang sangat tersayat, hati yang sakit, saudara, digantung oleh manusia yang dikasihinya, digantung oleh manusia, dan dia harus ditinggalkan oleh Allah. Saudara, Allah satu-satunya tempat berlindung yang diharapkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, seolah-olah malah memalingkan wajahnya. Seolah-olah dia memalingkan wajahnya kepada Tuhan. Namun beberapa saat, saudara, kita mendapati beberapa saat sebelum detik-detik kematian Tuhan Yesus menyatakan imannya. Tuhan Yesus menyatakan pengharapannya kepada Allah. Sehingga dia mampu berkata, "Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku." Saudara, satu penderitaan yang hebat yang dialami. Tetapi ketika dia merasakan hal itu, dia memberikan satu keyakinan di dalam dirinya. "Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku." Saudara, penderitaan dan kematian tidak berlalu. Tetapi pengharapan kepada Tuhan memberi dia keberanian dan kedamaian di dalam hidupnya untuk menjalani semua tugas yang harus dia emban, saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam kalimat terakhirnya, "Tetelestai," sudah selesai, sudah genap. Saudara, kita mendapati bahwa Yesus telah mengubah satu nada ratapan menjadi nada kemenangan. Sudah genap. Saudara, bagaimanakah dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Masihkah engkau dan saya berharap hanya kepada Tuhan ketika engkau memiliki permasalahan dalam hidup? Ketika situasi kondisi yang berat seperti yang kita alami sekarang, masihkah engkau terus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Masihkah engkau berharap kepada Tuhan? Masihkah engkau dan saya mengenang-enang bagaimana Tuhan menyertai hidup setiap kita, saudara? Masihkah setiap kita mampu mengendalikan perasaan kita dengan pikiran kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh diajarkan untuk kami mampu mengalahkan penderitaan kami menjadi sebuah kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada saat ini. Tuhan mengajarkan kembali kepada setiap kami. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam segala kondisi yang berat, di dalam segala permasalahan penderitaan yang kami alami saat ini, kami bersyukur diingatkan kembali oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan sesungguhnya yang mengetahui dan mampu merasakan segala pergumulan hidup setiap kami. Tuhan, ajarkan kepada setiap kami di dalam masa-masa yang sukar ini, kami terus boleh berharap kepada Tuhan. Kami boleh terus memiliki kerinduan untuk kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Saudara, tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami, ajarkan kepada setiap kami untuk terus memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih pemberitaan pada saat ini sudah selesai. Tapi firman-Mu biarlah terus bekerja kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita boleh dikirim ke nomor rekening GKI Siantan ataupun langsung dibawa ke gereja. Ya saudaraku sekalian, bahwa bunga di padang, burung di udara, mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, apalagi kita, makhluk ciptaannya yang paling berharga dan mulia di hadapannya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu menjaga kita. Asalkan kita selalu berharap dan percaya kepadanya. Mari kita menyanyikan pujian respon kita. Bapa Sorgawi memelihara. Adanya yang aku berharap di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan berderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga. Bunga
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu sepanjang hari, hari lepas hari, minggu lepas minggu. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah memberkati kesehatan kami. Engkau telah memberkati usaha kami Tuhan. Bapa, biarlah kami selalu bersyukur atas apa yang telah kami miliki, atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu memberi atas berkat yang telah kami terima. Inilah persembahan kami Tuhan, berkatilah. Ini doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya berita penggembaraan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih boleh tetap bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi biarlah hati kita boleh terus berpaut dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini biarlah kita boleh terus berpengharapan kepada Tuhan dan terus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh terus mengalami akan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih kepada penginjil Steph dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, beberapa hal yang disampaikan. Minggu depan kita memasuki akan minggu yang pertama di bulan Agustus, di bulan 8. Mari sama-sama kita boleh terus kita berdoa, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Kong Sung Il. Kemudian kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama kita ikuti akan ibadah doa Rabu malam jam 7 secara streaming. Kita akan belajar satu tema mendekat kepada Allah, merubah cara pandang. Penginjil Steph akan men-sharingkan firman. Kemudian berita pernikahan, Saudara Effendi dan Saudari Lisan akan melangsungkan pemberkatan nikah tanggal 7 Agustus jam 11 di GKY Siantan. Mari sama-sama kita boleh dukung, doakan supaya kedua rekan kita, saudara kita akan diberkati, boleh sungguh Tuhan memberkati dan keluarga ini boleh menjadi keluarga yang boleh menjadi teladan, ya, keluarga yang boleh mengalami akan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan, kemudian di tanggal 8 Agustusnya atau di minggu kedua tepatnya ada baptisan dan CD. Mari sama-sama kita doakan biarlah baptisan dan CD ini ada 1 baptisan anak, ada 4 baptisan dewasa dan ada 7 yang di-CD-kan. Kita doakan supaya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka yang akan dibaptis dan di-CD-kan. Mereka boleh sungguh mengalami akan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ini ada jemaat kita yang berulang tahun. Dari tanggal 19 Juli sampai 25 Juli ada Ibu Marian, kemudian ada Saudara Heru, kemudian ada Ibu Alan, ada Bapak Erwin, kemudian ada Bapak Chin Junsu, ya. Sekali lagi mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, adalah satu berita tambahan bahwa nanti minggu depan tanggal 1 Agustus tepatnya di KU1, saudara, kita ada peneguhan BPBJ. Mari sama-sama kita doakan sehingga rekan-rekan kepengurusan period 2021-2022 Tuhan boleh pakai sehingga dalam masa-masa ini pun pengurus boleh sama-sama berkolaborasi membawa gereja khususnya GKI Siantan boleh semakin bertumbuh, semakin lagi boleh menyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kita sama-sama doakan sehingga semuanya boleh berjalan dan Tuhan pakai. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin.
Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita hari ini, setiap puji-pujian, doa, dan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, hidupilah, lakukanlah dengan taat dan setia. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya kasih yang kekal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap jemaat terkasih dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.